Pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia Plus. Kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan dalam hal keanekaragaman dan juga budaya serta warisannya. Untuk itu upaya pengintegrasian perlu dilakukan agar nantinya berbagai warisan dan kebudayaan yang ada tidak hilang atau bahkan diklaim oleh bangsa lain. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah dengan menggelar 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia pada bulan Desember 2018 lalu. Dan pada kongres tersebut juga diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dan menghasilkan 7 strategis pemajuan kebudayaan nasional yang salah satunya adalah agenda dari Pekan Kebudayaan Nasional yang nantinya akan dilakukan di tahun 2019 ini. Lantas kira-kira seperti apa gambaran dari Pekan Kebudayaan Nasional dan apa sebenarnya hasil dan juga resolusi dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 lalu? Kita akan bahasnya pagi ini bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Ibu Sri Hartini. Halo, selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Senang sekali karena kita hari ini akan membahas kebudayaan Indonesia yang kita tahu memang di awal saya singgung ini sangat banyak, sangat beragam dan kita harus bangga terhadap itu, Bu. Betul. Bu, tapi kalau kita berbicara tadi Kongres 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia sudah dilakukan di bulan Desember kemarin. Apa Bu resolusinya dan 7 strategi pemajuan kebudayaan nasional itu apa Bu, bisa dijelaskan? Ya, baik. Tapi sebelum ke sana saya akan sampaikan sebetulnya ada proses ya. Prosesnya itu kita lakukan sejak bulan Maret tahun 2018. Oke. Jadi tidak datang saja ya, terus Kongres Kebudayaan tidak, tapi memang Kongres Kebudayaan Indonesia itu dalam rangka menyerahkan strategi kebudayaan kepada Bapak Presiden. Tapi itu kita lakukan sejak bulan Maret 2018, yaitu melaksanakan pasal 8 Undang-Undang 5 tahun 2017 bahwa pemajuan kebudayaan harus berpedoman kepada satu, menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota. Yang kedua menyusun pokok pikiran kebudayaan provinsi. Nah, dari pokok pikiran provinsi itu tadilah yang dijadikan modal dasar untuk menyusun strategi kebudayaan Indonesia. Nah, tentu saja kita serahkan kepada Bapak Presiden, kemudian ada resolusi-resolusi yang harus dilakukan oleh kita semua. Artinya tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh masyarakat. Iya, betul. Jadi strategi itu ada 7, lalu ada resolusinya. Nah, ada 7 resolusi betul yang disampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah bagaimana menyediakan ruang-ruang untuk keberagaman ekspresi budaya. Itu kan banyak ya Bu ya? Iya. Karena ini semua adalah sesuatu yang sesungguhnya keanekaragaman ini luar biasa di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju. Jadi menyediakan bagi keragaman ekspresi, kemudian juga bagaimana mendorong interaksi budaya di dalam rangka menguatkan kebudayaan yang inklusif, begitu ya. Terus kemudian juga yang resolusi kedua adalah melindungi dan mengembangkan nilai, kemudian ekspresi, juga praktek kebudayaan tradisional. Karena ini juga dalam rangka bagaimana kita dapat memperkaya kebudayaan nasional. Jadi ada 7. Bahkan sampai bagaimana meningkatkan, yang ketujuh itu meningkatkan peran-peran pemerintah sebagai fasilitator. Kemudian juga yang keenam, bahkan ini sangat-sangat luar biasa ketika ini, yaitu bagaimana mereformasi kelembagaan dan penganggaran di dalam rangka pemajuan kebudayaan. Memang berarti yang resolusi yang dibahas itu dari hulu sampai ke hilir terkait kebudayaan. Dan itu tidak serta-merta, karena tadi yang dari PPKD Kabupaten Kota ini tadi kan kita memotret keadaan terkini tentang kebudayaan. Sarananya seperti apa, prasarananya, kemudian juga lembagaannya, kemudian SDM-nya, dan semua tentu saja yang berkepentingan atau yang terlibat di dalam bagaimana nanti pemajuan kebudayaan, begitu. Jadi tidak serta-merta muncul ini strategi kemudian dikarang, tidak. Ini dari bawah. Proses dari Maret itu 10 bulan itu ya Bu ya? Dari bawah ini. Justru disinilah sebetulnya kebutuhan masyarakat yang harus juga dilaksanakan juga oleh masyarakat juga. Gitu. Ini yang menarik juga karena kalau boleh saya bisa bilang dari resolusi itu ada turunannya nih Bu. Akan kemudian diselenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai salah satu bisa bilang aksi dari resolusi tersebut. Ini bisa digambarkan apa sih maksudnya Pekan Kebudayaan Jadi Nasional? ini menjawab strategi kebudayaan yang
yang pertama tadi, yaitu membuat platform, jadi melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, Pekan Kebudayaan Nasional ini tentu pasti akan melibatkan banyak pihak. Tadi sudah saya sampaikan, ini tidak saja pekerjaan Kemdikbud, ini pekerjaan semua yang terlibat. Kalau Mas Jason, kalau Mas mengikuti informasi bahwa kebudayaan ini, siapa sih yang mengelola? Lembaga saja, kementerian saja, 61 kementerian dan lembaga. Nah, ini tentu saja nanti juga mesti keterlibatan semua. Nah, di dalam pemajuan kebudayaan juga siapa sih sesungguhnya yang harus melaksanakan pemajuan kebudayaan? Ya, ada setiap orang itu siapa? Setiap orang itu ya kita ini, baik perseorangan, baik dalam organisasi, dalam kelompok, lembaga, dan komunitas-komunitas budaya itu bersatu padu di dalam nanti kita akan melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional itu. Itu alasan-alasan itu yang kemudian membuat akhirnya Pekan Kebudayaan Nasional ini memang urgensinya sangat tinggi dan harus dilakukan, Bu. Ya, betul. Karena itu resolusi masyarakat, itu kehendak masyarakat, bukan kehendak dan semua pihak, saya kira ya. Karena kemarin kan memang penyelenggaranya Kemdikbud ya untuk kongres itu dan melahirkanlah strategi, kemudian ada resolusi, ya itu harus dilakukan tahun ini. Tahun ini harus berjalan. Goal besarnya apa sih, Bu, sebenarnya dari Pekan Kebudayaan Nasional ini atau PKN ini sebenarnya? Ya, itu kan di dalam Pekan Kebudayaan Nasional ini kita pasti punya tujuan, punya arah dan sebagainya. Dan di sana nanti akan dikemas itu dalam berbagai hal, ya. Ada kompetisi daerah, kompetisi nasional, kemudian juga ada yang namanya eksibisi, ya, lalu juga pergelaran budaya, lalu juga ada konferensi kebudayaan. Nah, ini itu kemasannya sangat menyeluruh ya, artinya sudah komprehensif begitu ya, dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu kan inginnya kita semua kan bagaimana ada aksi, eksekusi, implementasi begitu ya. Ya, jadi nanti akan luar biasa dan akan dimulai dari desa, dari kecamatan paling tidak. Itu yang paling kecil begitu, dan saya dengar sudah dilakukan pilot project ini adalah di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Kita akan bahas, Bu, sebenarnya kemarin pilot projectnya seperti apa, berjalannya seperti apa, dan yang terpenting bagaimana antusias masyarakat kemarin ikut kegiatan tersebut. Tidak hanya Tulungagung nanti, Mas Johnson. Akan di daerah lain. Kita akan bahas selesai jeda, Bu, di mana saja kira-kira. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sebelum kita sama-sama menyongsong Pekan Kebudayaan Nasional nantinya di akhir tahun 2019 ini, namun sudah ada bisa dibilang kegiatan Road to Pekan Kebudayaan Nasional, yakni sebuah kemah kebangsaan satu untuk Indonesia yang sudah dilakukan di salah satu wilayah di Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Saya mau kembali lagi ke Ibu Sri. Bu, ini ada pilot projectnya, ternyata sudah didahului dengan kegiatan kemah kebangsaan satu untuk Indonesia di Tulungagung. Ini sebenarnya konsepnya adalah mini dari Pekan Kebudayaan Nasional atau seperti apa sih, Bu? Ya, sebetulnya konsep iya, tetapi ini yang dilakukan oleh Tulungagung ini adalah konsep yang muncul dari masyarakat. Bukan dari pemerintahnya justru yang menjemput bola, bukan? Bukan, justru masyarakat itu yang mempunyai gagasan, tentu bersama komunitas-komunitas budaya yang ada di sana, pelaku budaya, pegiat budaya, dengan masyarakat. Lalu pemerintah setempat tentu sesuai dengan tugasnya sebagai fasilitator, hadir di situ. Karena memang pemerintah, negara harus hadir ketika masyarakat itu melaksanakan hal-hal yang sangat positif, apalagi di dalam rangka juga pemajuan kebudayaan. Gitu. Menjadikan masyarakat yang sadar budaya begitu ya, Bu ya? Dan kepemilikan kebudayaan ini oleh mereka, ya, dari mereka oleh mereka, maka pasti nanti akan terus-menerus dilakukan. Tapi kalau misalnya ada program kegiatan munculnya dari pemerintah, ya paling 1 tahun sekali, besok belum tentu lagi ada. Gitu. Tapi kalau ini dari masyarakat muncul, nah inilah negara, pemerintah harus hadir bersama-sama mereka. Bagaimana ini? Biar apa? Pelaksanaannya juga semakin bagus, tata kelolanya bagus, ekosistem terbangun, ya, kebiarnya dan semuanya pasti akan lebih baik. Gitu. Kita mau undang juga nih, Bu, langsung Pak Camat Kedungwaru dari Tulungagung, Jawa Timur, jauh-jauh untuk datang ke sini. Ada Pak Anang di sini. Halo Pak Anang, selamat datang di Metro TV.
Halo, silahkan duduk. Bawa apa itu, Pak? Oleh-oleh dari Tulung Agung. Ternyata iya. dari Kedung Waru Terima kasih kemarin ya. Pak Camat, terima kasih. Silahkan duduk Pak Anang. Baik, ini pemirsa, Pak Anang ini adalah Camat Kedung Waru, Tulung Agung, Jawa Timur, di mana kemarin wilayahnya ini adalah dipilih untuk digelar pilot project dari Kemah Kebangsaan Satu untuk Indonesia. Betul begitu ya Pak Anang ya? Oke, saya mau ke Pak Anang deh. Udah ada dikasih oleh-oleh segala. Ini wah, ini berarti hasil dari kegiatan Kemah Kebangsaan kemarin atau seperti apa Pak? Ya betul, ini idenya kemarin dari hasil kegiatan Kemah Kebangsaan dan pagelaran permainan Festival festival itu. Oke, ini berapa hari kemarin diselenggarakan di Kedung Waru Pak? Diselenggarakan 2 hari, yaitu tanggal 23 sampai 24. Oke, apa saja sih Pak kegiatannya waktu di sana kemarin, Kemah Kebangsaan kemarin? Kegiatannya yaitu yang pertama terkait masalah orasi kebangsaan. Oke. Itu yang diselenggarakan di salah satu tempat, yaitu Kedaton Taman Sari, itu yaitu daerah pendidikan dulu, ya. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh permainan pagelaran permainan anak tradisional itu. Oke. Ya, dan selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatannya yaitu penghijauan, yaitu di pegunungan seperti Oke, itu. jadi memang kegiatan Kemah Kebangsaan tidak melulu soal memberikan sosialisasi di depan peserta yang ikut, tapi juga kemudian melibatkan mereka dalam permainan, kemudian dalam program penghijauan itu juga dilakukan di sana begitu ya. Ini rencananya akan dilakukan dari tahun ke tahun atau seperti apa Pak? Rutin nggak sih rencananya ke depan? Kelihatannya kalau seperti ini ada memang penekanan seperti ini, kelihatannya akan dengan rutin seperti itu. Oke, karena memang kalau tadi dengar pengakuan dari Bu Sri, katanya masyarakat di sana cukup sadar akan budayanya juga tinggi begitu di sana. Betul, ya Pak ya. betul, iya. Pelajarannya apa sih Pak kemarin yang ingin disampaikan kepada para peserta yang ikut di sana sebenarnya? Sebenarnya yaitu yang pertama yaitu terkait masalah bagaimana menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme seluruh masyarakat itu, yaitu biar mereka sadar bahwa kita ini benar-benar bisa mengerti bagaimana Indonesia ini harus ada budaya-budayanya tumbuh seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke, dengan cara memperkenalkan dari hal-hal yang mungkin simpel, mungkin yang selama ini tidak kita perhatikan secara sama. Mungkin dari ini kan enggrang begitu ya Pak ya. Betul. Itu yang kemudian diperkenalkan kembali lagi kepada masyarakat begitu ya Pak ya. Iya. Oke, kemarin yang hadir di Kemah Kebangsaan itu siapa saja Pak? Kemarin memang kegiatannya kan cukup mendadak sekali ya, sehingga dari masyarakat aliansi masyarakat sipil Jawa Timur itu mengadakan kegiatan itu, terus kita laporan ke Bapak Bupati Tulung Agung, ternyata diperbolehkan ya. Akhirnya kita melakukan kegiatan itu, tetapi harus ada rentetan kegiatan yang lainnya. Selain orasi kebangsaan itu juga kegiatan festival permainan anak dan penghijauan, yang itu yang dihadiri oleh semua masyarakat sipil yang ada, yang memang interest sama kebangsaan dan cinta budaya ya. Dan semoga nanti di tahun-tahun berikutnya akan ada lagi nih Pak souvenir-souvenir yang banyak seperti ini ya, yang kemudian bisa merepresentasi kebudayaan Indonesia yang sangat unik dan sangat kaya. Saya mau kembali lagi ke Bu Sri. Bu, tidak hanya akan berhenti di Tulung Agung aja kan? Pasti akan ada di daerah-daerah lain dong. Iya. Nanti setelah Tulung Agung, nanti pilot projectnya di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian juga ada Kabupaten Muna, itu khusus nanti layang-layang. Gitu ya. Lalu juga Serdang Pedage, lalu juga Kabupaten Asahan. Dan itu semua bukan permintaan dari kami, tapi memang sudah ada. Lalu bagaimana kita hadir di sana? Karena tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu melaksanakan mengeksekusi implementasi pemajuan kebudayaan tidak hanya sekedarnya gitu, artinya tidak hanya melaksanakan program, tapi bagaimana juga terbangun ekosistem yang sangat kuat begitu. Lalu juga ada tata kelola yang saya kira ini semua bisa dijadikan acuan ketika nanti akan terus-menerus bahwa setiap daerah itu akan melakukan baik itu dalam event maupun dalam kompetisi atau eksebisi dan sebagainya. Akan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain juga. Tapi kan kalau kita berbicara Pekan Kebudayaan Nasional tidak hanya di daerah-daerah saja. Kalau nasional berarti cakupannya berarti harus seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira gambarannya seperti apa? Kita tahan dulu Ibu Sri dan juga Pak Anang, karena kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.
Anda bangsa Indonesia, Anda yang cinta budaya, nantinya Pekan Kebudayaan Nasional ini nantinya akan menampilkan atau showcase seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia dan nantinya dipusatkan di Jakarta. Namun kira-kira seperti apa gambaran secara lebih detail dan jelasnya, saya mau ke Ibu Sri lagi nih Bu. Tadi saya sudah singgung sebenarnya di segmen sebelumnya bahwa nanti akan diselenggarakan di akhir tahun, tapi spesifiknya di bulan apa Bu? Bulan Oktober. Oke. Tanggal 21 sampai 27 ya, pokoknya sepekan lah, sepekan. Selama 7 hari itu akan Iya. dilakukan Pekan Kebudayaan Iya, Nasional. di Jakarta. Oke, di Jakarta. Kita pusatkan di Gelora Bung Karno. Oke. Jadi di Istora Senayan. Oke. Kita sudah booking tempat. Itu rangkaiannya apa aja Bu? Ya, rangkaiannya tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa ini kan akan dimulai dari tingkat bawah, artinya dari tingkat kecamatan. Oke. Jadi nanti ada kompetisi daerah. Kompetisi daerah ini sesungguhnya adalah sebagai ajang perayaan seni dan permainan tradisional di dalam rangka untuk memberikan ekspresi, kemudian juga meningkatkan interaksi antar budaya di dalam rangka kita bagaimana melestarikan warisan-warisan budaya itu. Nah, kemudian setelah itu kompetisi daerah, tentu kompetisi nasional. Oke. Nah, di dalam kompetisi nasional itu tentu nanti yang akan hadir di Jakarta adalah para yang ikut serta di dalam kompetisi daerah itu tentu yang memenuhi kriteria atau yang paling bagus gitu kan. Nanti ada kriteria-kriteria, kita sudah siapkan petunjuk teknisnya seperti apa gitu kan. Karena ini berbeda ya, ketika kita berbicara soal tadi ya, nanti kan perayaan seni dan permainan tradisional. Permainan tradisional itu ketika nanti di dalam kompetisi ini tidak serta-merta bahwa ingin mencari juara. Bukan semata-mata itu. Tetapi bagaimana kita di dalam permainan tradisional itu bisa mengeksplor, bisa menanamkan, lalu bisa mematri baik yang bermain itu sendiri maupun yang menyaksikan atau pelaksananya, begitu kan? Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam permainan itulah yang penting. Di sana ada nilai tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa nasionalisme kita harus ini begitu kan. Tapi di sini di luar itu juga bagaimana kita bisa menanamkan, membentuk karakter, watak daripada nilai-nilai permainan tradisional. Jadi memang di sana, nilai dari betul, itu yang diutamakan begitu. Diutamakan itu. Jadi rohnya itu tidak akan hilang, tidak boleh hilang. Ketika kita bermain bagaimana permainan tradisional dilakukan oleh siapapun begitu ya, tidak boleh hilang rohnya. Tidak serta-merta mengejar saya harus juara. Bukan itu. Ya. Jadi di sana jelas akan ada nilai kebanggaan ada, disiplin ada, kejujuran ada, kerjasama, gotong dan sebagainya. Ada semua. Berarti rangkaiannya kan berarti akan ada pameran, akan ada kompetisi. Jadi nanti ada, ya, Bu, ya? Iya, jadi ada di samping tadi kompetisi, ada eksibisi. Eksibisi itu nanti juga memberikan ruang-ruang kepada anak-anak muda juga tentang warta rupa, tentang apapun yang dihasilkan oleh mereka nanti dalam pameran. Lalu juga ada konferensi kebudayaan. Konferensi kebudayaan ini kita ingin bagaimana kita bisa ada semacam rekomendasi di dalam rangka perencanaan, di dalam pemajuan kebudayaan seperti apa dan sebagainya. Jadi harus ada engagement gitu ya Bu ya setelah event itu ya? Pelibatannya luar biasa. Kemarin itu yang namanya Kongres Kebudayaan Indonesia, 8.000 orang terlibat dari dalam 31 provinsi. Oh iya. Gitu. Ya. Jadi itu semua bisa terlibat. Ada yang online langsung mendaftar tanpa kita biayai. Antusiasmenya cukup Tapi tinggi. Tapi juga ya? banyak yang kita biayai, ada yang tidak dibiayai. Itu antusiasnya luar biasa. Nah ini nanti juga begitu. Yang kaum muda itu silakan nanti ikut di dalam eksibisi. Itu boleh. Nah, lalu satu lagi, ada pergelaran kebudayaan. Nah inilah sebetulnya yang mesti kita, ini ada parade gelombang Nusantara. Wah itu kita nanti sebetulnya kita ingin menggelar 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Kan tadi yang disinggung kan hanya yang di eksibisi tadi, ya kompetisi tadi, itu kan permainan tradisional dan seni. Tapi nanti ketika udah nasional, kita akan menggelar semua 10 objek pemajuan kebudayaan. Ya, akan ditampilkan di sana ya? Ada tradisi lisan, ada ritual pun ada, adat istiadat, ya, kan ada juga seni,
olahraga tradisional termasuk permainan tradisional ini banyak sekali yang harus kita ini. Diharapkan ini juga bisa membuka mata tidak hanya untuk orang-orang yang di luar saja, tapi untuk kita sendiri sebagai bangsa yang punya budaya itu juga bisa melihat begitu ya Bu ya? Iya. Oke, Iya, saya mau ke Pak Anang deh. Pak Anang sebagai camat dari Kedungwaru Tulungagung pastinya juga ingin dong berpartisipasi nantinya dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Apa nih yang sudah dipersiapkan untuk bisa ikut dalam PKN 2019 nanti Pak? Terima kasih. Jadi untuk mengikuti Pekan Nasional Kebudayaan ini, memang kita sudah siap, terutama untuk peserta itu kita sudah siapkan pemuda-pemuda desa, mulai dari Karang Taruna dan juga teman-teman dari adik-adik dari Forum Anak Desa itu sudah siap. Tadi kemarin yang kita laksanakan untuk pagelaran untuk permainan tradisional itu juga melibatkan mereka semuanya. Seperti itu. Jadi memang anak-anak muda juga banyak dilibatkan juga di sana ya Pak ya. Dan juga pemerintah daerah khususnya di Tulungagung itu memang stressingnya pembangunan itu di ikan daya, industri pangan dan budaya, memang arahnya ke sana. Jadi ada dukungan khusus dari pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan itu. Karena dukungannya tidak hanya dari masyarakat, tapi dari semua kalangan juga harus ikut mendukung begitu ya Pak ya. Pak Anang, terakhir untuk menutup diskusi kita kali ini, apa kemudian harapan yang menjadi ekspektasi Pak Anang dan warga Tulungagung untuk bisa nanti mensukseskan Pekan Kebudayaan Nasional? Harapan kami ada peran aktif dari pemerintah, pemerintah kabupaten juga pemerintah desa juga untuk terus mensosialisasikan hal tersebut, sehingga nanti di dalam keseharian anak-anak desa dan juga di sekolah-sekolah itu dilakukan permainan seperti itu, sehingga itu nanti tidak akan pudar dan nanti pada waktu hari hanya kita sudah siap semuanya seperti itu. Kalau Ibu Sri sendiri sedikit Bu, apa harapannya terkait dengan menyongsong PKN 2019 nanti Bu? Harapan kami tentu saja keterlibatan keterlibatan seluruh provinsi begitu ya, karena provinsi nanti yang akan mewadahi kabupaten-kabupaten kan. Jadi mari kita sukseskan PKN ini, karena tentu saja PKN ini menjadi salah satu resolusi dari strategi kebudayaan, dan kami berharap melalui PKN ini akan terus meningkatkan, menguatkan melalui pemajuan kebudayaan ini bahwa negara kita tercinta, negara Indonesia tercinta ini dengan keberagaman itu akan semakin kuat. Rasa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan, saya kira dari keberagaman yang ada di negeri ini sebetulnya kita dijadikan sebagai acuan atau pedoman di dalam bagaimana kita melaksanakan kehidupan nyata di dalam harus bangsa dan negara. Berintegrasi, karena kalau bukan kita yang mencintai budaya kita sendiri, siapa lagi ya Bu ya? Baik, terima kasih Ibu Sri sudah bergabung bersama kami. Pak Anang juga terima kasih. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini benar-benar bisa menjadi inspirasi Anda para pemirsa untuk kemudian semakin mencintai kebudayaan Indonesia yang semakin kaya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Selamat Pagi Indonesia Plus kali ini. Namun jangan kemana-mana, saat lagi rekan saya Robert Haryanto dan juga Naila Husna akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya dalam Selamat Pagi Indonesia.